Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode terlebih dahulu. Metode sendiri yaitu cara yang digunakan musafir untuk mewujudkan tafsirannya melalui sebagai tulisan. Diwujudkan tafsirannya dalam bentuk tulisan. Atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sebagai lebih jelas, agar lebih jelas. Metode itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu metode tahlili, metode maudu'i, metode ijmali, dan terakhir yaitu metode tafsir mukarron. Yang pertama yaitu metode tafsir taklili, adalah sebuah proses analisis atau penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau fenomena menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu metode tafsir maudu'i, adalah sebuah pendekatan atau teknik dalam penelitian yang menggunakan penggambaran atau penjelasan imajinatif terhadap suatu situasi atau peristiwa yang belum terjadi untuk memprediksikan kemungkinan hasil atau dampaknya. Yang ketiga yaitu metode tafsir ijmali, adalah sebuah pendekatan dan penafsiran teks atau makna yang lebih umum dan menyeluruh tanpa memasuki detail-detail atau interpretasi yang terlalu mendalam. Yang terakhir yaitu metode tafsir mukarron, adalah pendekatan dalam tafsiran yang membandingkan dan menganalisis berbagai tafsir dari sumber-sumber yang berbeda dan terdahulu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu teks atau topik yang dibahas. Yang kedua yaitu keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Yang pertama yaitu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu sendiri sangatlah besar dalam agama Islam. Ilmu, karena ilmu dihargai sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai sumber kebaikan yang tak ternilai. Beberapa keutamaan ilmu dalam Islam antara lain, yang pertama yaitu membimbing ke jalan yang lurus, karena dengan ilmu kita dapat membedakan antara jalan yang benar dan antara jalan yang salah, sehingga dapat menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Yang kedua yaitu menyebarkan kebaikan. Dengan ilmu, seseorang dapat membagikan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang lain, mungkin memberikan nasihat, memberikan pendapat-pendapat agar bisa bermanfaat kepada kehidupan orang lain. Yang ketiga yaitu mengangkat derajat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi orang tersebut, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat yaitu pembebasan dari kegelapan. Dengan ilmu adalah cahaya menerangi hati kita yang dapat menerangi jalan hidup kita sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu perjuangan yang diberkahi. Dengan kita menuntut ilmu kemana saja, dengan menuntut ilmu dengan tujuan yang baik dan ilmu yang benar, maka Allah memberkahi perjuangan kita tersebut. Dengan demikianlah, ilmu tidak hanya menjadi cara untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah, dan meraih keberkahan dalam hidup ini, dan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu orang yang memiliki ilmu. Keutamaan orang yang memiliki ilmu hampir sama dengan ilmu itu sendiri. Yang pertama yaitu dimuliakan di sisi Allah. Dengan kita memiliki sebagai orang yang memiliki ilmu, kita akan dimuliakan di sisi Allah, karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua yaitu pemimpin yang baik. Dengan kita menjadi orang yang memiliki ilmu, kita dapat membedakan antara pendapat yang salah dan benar, maka kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang adil. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan kita menjadi seorang yang berilmu, kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain dengan memberikan nasihat-nasihat yang mungkin bermanfaat dan bisa merubah orang tersebut bisa menjadi lebih baik. Dalil yang mencantumkan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu adalah surat Al-Mujadilah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang di antara kamu yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan hadis riwayat Muslim yang berisi, Rasulullah juga bersabda, Allah yang telah mati tetapi meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dia akan tetap mendapatkan pahala selama ilmu masih dimanfaatkan. Dengan demikian, memiliki ilmu atau mengetahui yang baik adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dan moral untuk menggunakannya dengan bijaksana dan untuk kebaikan manusia dan bisa bermanfaat bagi kehidupannya dan orang di sekitarnya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu nasihat-nasihat Luqman yang diberikan kepada anak-anaknya yang tercantum dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 19. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Luqman dalam Al-Quran berisi tentang nasihat-nasihat yang diberikan kepada anaknya,
yang mencakup tentang pemurnian tauhid, kewajiban berbakti kepada orang tua, menjaga diri dari kesombongan, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Luqman juga menekankan pentingnya berperilaku adil, berbuat baik, dan menjauhi perilaku yang tercela. Salah satu yang dinasihatkan Luqman kepada anak-anaknya yaitu kebersihan tauhid. Kebersihan tauhid sendiri yaitu berarti bahwa seseorang tidak mencampur adukan ibadah atau penghormatan kepada selain Allah, dan meyakini dan tulus bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Dalam konteks kebersihan tauhid sendiri, berarti seseorang menjaga kesuciannya dari keyakinan tersebut, dari segala bentuk kesyirikan dan keyakinan yang mencakup kepercayaan, dan keyakinan bahwa Allah adalah salah satu Tuhan yang berhak disembah dan tanpa adanya sekutu atau mitra baginya. Yang keempat yaitu kenapa moderasi beragama sangat dibutuhkan pada zaman saat ini. Moderasi sendiri yaitu artinya sikap atau tindakan yang menunjukkan keseimbangan atau sikap yang berada di tengah-tengah dengan sifat yang ekstrem dalam pemikiran, perilaku, dan tindakan seseorang. Kenapa moderasi sangat penting saat ini? Karena kita sudah tidak asing dengan perbedaan yang berada di sekitar kita. Dengan adanya moderasi ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, beradab, di setiap individu diperlakukan dengan hormat dan dengan keadilan, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dan dengan diterapkannya moderasi beragama ini, bisa dapat memberikan manfaat kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain di sekitar kita. Yang pertama yaitu manfaat bagi diri kita sendiri, yaitu menjadi pribadi yang seimbang dan bertanggung jawab tanpa harus melanggar hak-hak asasi manusia yang lain yang bernilai-nilai universal. Manfaat bagi orang lain yaitu manfaat bagi lingkungan sekitar, yaitu mereka warga negara memiliki kesempatan yang sama tanpa harus diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan mereka masing-masing.